Saya pernah minta MK mengubah definisi saksi. Itu ketika saya dinyatakan sebagai tersangka. Kalau selama ini saksi itu kan artinya orang yang melihat, mendengar, ya, mengetahui langsung terjadinya peristiwa itu. Saya bilang contohnya begini, ya. Tiba-tiba ada perampokan di Pasar Baru, toko emas dirampok, ya kan? Pemiliknya ditembak, selongsong pelurunya ada. Yang nembak tuh saya, katanya polisi. Sidik jari saya ada. CCTV atau apalah namanya, ada semua. Saya tersangka, saksi ada. Advokat boleh mengatakan, saya menyanggah itu. Jam berapa itu kejadian? Jam 6 sore. Jam 6 sore saya sholat maghrib di Masjid Agung Al-Azhar. Sekian banyak saksi menyaksikan saya sholat maghrib di situ. Saat kejadian yang Saat kejadian. Hadirkan sebagai saksi. Akhirnya MK memperluas definisi saksi. Nah, itu saya yang menggugat itu ke Mahkamah Konstitusi dan itu dipakai oleh banyak advokat sekarang ini. Orang membuktikan sebaliknya. Itu dalam gelar perkara tuh, Bro. Gelar perkara. Kalau saksi waktu itu saya melihat Prof di masjid pun itu dihitung saksi ya. Waktu saya Tadinya enggak. Ini enggak. Tadi enggak ada. Ya. Waktu saya dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung, saya minta ada saksi yang diperiksa. Ya. Siapa saksi itu? Saya bilang Ibu Megawati, karena dia memimpin rapat kabinet pada waktu itu. Pak SBY pada itu hadir dalam sidang kabinet dan dia tahu ini, tapi tidak dipenuhi oleh jaksa. Tapi dua yang saya ajukan dipenuhi. Siapa? Yusuf Kala sama Kwik Yangi. Maka hadir dan mereka menyanggah semua bukti yang diajukan oleh jaksa. Saya bilang, saya hadir dalam sidang kabinet. Pak Yusril waktu itu membacakan keterangan dan Pak Yusuf Kala kasih tunjuk. Ini permintaan dari World Bank dan IMF dan diputuskan dalam sidang kabinet. Jadi bukan Pak Yusril ngambil keputusan sendiri. Nah,